Kami hanya sebatas ke kota Balikpapan. Iya. Nggak sampai ke Kaltimnya, apalagi sekarang udah mekar jadi Kalimantan Utara begitu ya. Dan nanti akan jadi ibu kota Nusantara. Ibu kota ya di Kabupaten Penajam Pasar Utara dan itu provinsinya Kaltim tempatnya. Iya. Ibu jadi anggota dewan dari 2009 sampai sekarang. Kaltim terkenal salah satu provinsi terkaya di Indonesia. Betul, Kekuatan utamanya tuh sumber daya alamnya, mineral, batu bara dan lain-lain. Iya, kok tahu sih? Iya dong. Ibu Hetifah dari DPR di endorse sama bos tambang. Ngaco loh, mana mungkin kayak gitu. Kalau aku sih enggak. Aku kan dulu backgroundnya aktivis. Halo viewers, ngaco ngobrol ala Indoposko. Dimanapun berada, jumpa lagi kita di channel ini, Indoposko Channel, programnya Ngaco Ngobrol ala Indoposko. Kali ini kita mau ngobrol sama seorang legislator, seorang wakil rakyat kita, juga tentunya politisi, Ibu Hetifah Saifudian. Terima kasih Aldo, terima kasih nih Indopos sudah ngundang. Iya. Selamat datang Bu di studio kami nih. Seru ya, studionya keren loh. Iya. Tapi saya nyebutnya bener ya, Ibu Hetifah Saifudian. Jadi viewers Ngaco, saya pastinya viewers Ngaco sudah tahu Aldo, kita mau sedikit ngobrol lah sama Ibu Hetifah ini, begitu disapanya. Siap. Viewers, ini Ibu Hetifah ini pimpinan ini di DPR, pimpinan komisi tadi ya. Wakil Ketua Komisi 10 di DPR RI. Jadi kalau Komisi 10 di DPR RI itu mitra kerjanya atau yang membidangi itu pariwisata dan ekonomi kreatif, pendidikan, pemuda dan olahraga, juga dan perpustakaan nasional ya. Nah kalau sering kita lihat ada rapat kerja tuh, dia ketemunya nih Pak Sandiaga Uno, Menteri Parekraf, terus pokoknya Mas Nadiem Makarim, sekarang itu kan? Mas Dito, pokoknya muda-muda semua nih menterinya. Satu lagi yang kepala Perpusnas ya, Pak Sarif Bando. Bu Hetifah, kita ngobrol dulu soal ya langsung aja lah, soal di komisi. Ini kan lumayan tuh bidang-bidangnya begitu kan, ada yang kepemudaan, ada soal pendidikan, ada soal kesehatan. Itu kan sangat-sangat mendasar untuk kesehatan sih di 9. Maksud saya tapi tadi pendidikan, pariwisata, kreatif dan kan pemuda olahraga. Pemuda olahraga ada unsur pemudanya, ada ekonomi kreatifnya. Kita agak-agak singgungan sama yang ekonomi ya. Iya mungkin sih. Nantinya kira-kira apa yang sudah Komisi 10 lakuin dengan mitra-mitra kerja yang itu, kemudian apa sih yang menurut Bu Hetifah yang paling unggul dari mereka, yang capaian-capaian mereka tuh saat RDP, Raker, kemudian implementasi di eksekutifnya itu sejauh mana? Jadi Komisi 10 itu dikenal sebagai Komisi Peradaban. Komisi Peradaban? Iya, karena ada pendidikan ya? Ada berbagai hal ya, termasuk soal kepemudaan itu kan menyangkut soal pembangunan sumber daya manusia juga ya. Dan kita tuh senang di situ ya, karena banyak sekali hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan nasib bangsa ditentukan di Komisi 10. Dan yang lebih menarik, mungkin satu-satunya sektor yang mendapatkan amanat untuk dialokasikan anggaran sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD kan pendidikan. Nah, walaupun nanti akhirnya yang paling mungkin kita agak sesali gitu ya, 20% alokasi anggaran itu tidak seluruhnya dikelola di Komisi 10 atau oleh mitra Komisi 10. Karena fungsi pendidikan itu ternyata menyebar ya ke berbagai kementerian dan lembaga. Dari katakanlah mungkin 100% anggaran fungsi pendidikan, hanya mungkin sekitar 15%-nya aja sih yang dikelola oleh Mas Nadiem. Tapi it's okay ya, pokoknya ini komisi yang sangat menarik, banyak isu-isu yang penting. Misalnya kalau soal pendidikan ya, kita kan pasti yang paling penting tuh apa? Akses dulu dan kualitas dari pendidikan ya. Kita ingin lebih merata lah gitu. Karena di Indonesia itu ada daerah-daerah yang mungkin pendidikannya sudah sangat maju, tapi ada daerah-daerah ya, terutama di daerah-daerah yang pedalaman, daerah-daerah terpencil, yang mungkin fasilitas pendidikannya masih sangat kurang,
Bahkan dengan adanya pembelajaran jarak jauh seperti sekarang, mereka menghadapi masalah karena mungkin akses internetnya tidak memadai, kemudian juga listrik pun mungkin juga masih belum stabil dan sebagainya. Nah, jadi kunci utama nih nanti bagaimana masyarakat Indonesia itu bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang sama merata dimanapun. Itu kalau dalam raker itu ada semangat juga nggak dari eksekutif dalam hal ini Mendikbudristek sekarang ya, Mas Menteri itu Pak Nadiem Makarim, semangat yang sama dengan visinya Komisi 10? Kalau saya lihat ya Mas Nadiem ini kan orang yang cerdas ya, dia juga muda, jadi banyak punya inovasi, terobosan-terobosan. Nah, namun memang ya karena yang namanya mendorong suatu transformasi gitu ya, apalagi itu sifatnya ekstrim, pasti mengundang reaksi juga dong gitu. Mungkin sebagian orang juga bahkan bisa resisten. Nah, jadi Mas Nadiem ini orangnya pengennya cepet gitu. Nah, dan juga banyak perubahan-perubahan yang sifatnya tuh mungkin cukup mungkin mengagetkan orang ya. Misalnya dalam hal kurikulum gitu ya, atau mungkin ada dia punya konsep kan yang namanya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka gitu. Merdeka bahwa mahasiswa tuh boleh aja kurikulum merdeka dan sebagainya. Jadi mengundang reaksi juga gitu. Mungkin sebagian orang merasa ini terlalu terburu-buru gitu, atau mungkin tidak dipersiapkan dengan baik tapi sudah diterapkan dan sebagainya. Nah, jadi DPR itu akan menjadi jembatan, sebab kalau ada masyarakat yang mempertanyakan satu kebijakan atau mereka tidak puas, pasti ngadunya ke DPR. Kami kan punya fungsi bukan cuma legislasi dan juga anggaran, tapi ada fungsi pengawasan kan. Nah, oleh sebab itu yang paling kami dorong nih untuk mitra-mitra bukan hanya Mas Nadiem, tapi Mas Sandi dan juga sekarang Mas Dito juga sama gitu. Tadi malam Mas Menteri juga kan kita sampaikan, tolonglah gitu, komunikasi kita tuh harus baik antara legislatif dengan eksekutif. Sehingga setiap kali kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu bisa mengundang reaksi publik atau resistensi publik, sebaiknya dibahas dengan kita dulu gitu, supaya nanti kalau ada yang mengadu, kita juga sudah memahami latar belakang mengapa satu kebijakan diambil oleh eksekutif gitu sih. Jadi ya baguslah kalau menurut saya so far kita cukup. Ini kan mitra kerja menterinya muda semua. Iya, muda-muda semua loh, seru banget. Jadi tadi kan sedikit soal pendidikan ya, soal pariwisata, pariwisata, ekrafnya dan kemudian nanti geser ke pemudanya, disambung olahraga jangan lupa itu kan. Mas Andi kan orangnya juga gercep kan, sama ya kan? Olahraga juga. Iya, jadi dia tuh sangat aktif dan rajin, dia juga berkunjung. Kita senang. Kalau ngomongin pariwisata kan promosi. Pariwisata kan itu kan bagian dari promosi. Justru orang tuh senang kalau dikunjungi oleh menterinya, karena otomatis apalagi dia juga aktif di medsos kan. Nah, jadi kalau dia katakanlah mempublikasikan gitu atau ngendorse satu destinasi. Ngomong-ngomong, Bu Hetipa pernah diajak nggak, Ma? Oh, sering. Sering. Ajak lagi ke Sandi. Ya ke destinasi ya. Itu salah satunya yang menyenangkan di Komisi 10. Karena kita bekerja sambil berwisata. Ya tapi memang tidak lepas itu bagian dari apa ya yang namanya mitra kerja dalam mempromosikan pariwisata ya, memang karena sinergi ya memang harus. Kita harus sering untuk ikut gitu berjalan ke daerah gitu, karena dari situ kita tahu masalah yang dihadapi apa. Sejauh mana sih Bu promosinya terhadap destinasi sekarang luar biasa loh. Misalnya. Bayangkan ya kan kita kan sempat kena COVID. Padahal sebelum COVID taruhlah 2 tahun lebih lah ya. Pariwisata tuh hampir-hampir menjadi penyumbang utama ya di dalam PDB kita, karena ekonomi kreatif dan pariwisata itu memang menjadi andalan. Kalau yang melebihi itu ya CPO ya. Tapi gara-gara COVID ya otomatis lah, karena kan COVID tidak memungkinkan adanya pergerakan. Sementara kalau orang berwisata ya harus ada ya pepergian. Nah, kemudian dipromosikanlah wisata-wisata yang sifatnya lokal. Jadi orang tidak harus misalnya dia menggunakan pesawat terbang untuk bisa mengunjungi satu daerah. Makanya banyak desa-desa wisata yang tumbuh kan. Oh iya, betul. Jadi ada hikmahnya gitu. Dan ekonomi kreatif kita juga sekarang luar biasa berkembang. Kebetulan bangga dong, DPR soalnya menjadi salah satu yang tentunya yang bekerja sama dengan pemerintah ya waktu menerbitkan undang-undang tentang ekonomi kreatif tahun 2019. Nah, jadi ekonomi kreatif tuh sekarang jadi maju
gitu. Nah, dia beda ya sama UMKM biasa ya, Iya, karena iya, banyak sentuhan budayanya atau Betul, knowledge-nya ya. Karena kalau udah UMKM ntar komisinya udah lain lagi tuh. Iya, UMKM kan kita 6 mungkin tidak banyak sentuhan intelektualitas dan kreativitasnya. Kalau ekonomi kreatif tuh beda ya, jadi nilai tambahnya lebih tinggi. Semangat sih, itu soal pariwisata dan ekraf ya. Semangat yang sekarang sedang dilakukan adalah memulihkan. Memulihkan ya. Karena sedih banget waktu COVID ya kan, Benar, pokoknya nangis deh. Iya, Tapi sekarang alhamdulillah nih Mas Sandi kayaknya gencar mencoba memulihkan pariwisata dan ekraf kita. Nah, kalau soal kepemudaan, nah, iya nih, ini kita juga tambah semangat lagi. Kepemudaannya dulu nih, sebelum olahraga. Menterinya kan muda. Oh iya, 32 tahun. 32 tahun, bayangin. Mas termuda. Iya, termuda. Nanti kapan-kapan Mas Dito main di sini. Harus ya Mas Dito, ayo datang ke sini. Jadi Mas Dito ini kan karena dia itu muda, emang dia bisa jadi role model. Oke. Jadi anaknya kan saya kenal baik ya. Dia memang punya cukup banyak pengalaman dari mulai di kampus, dan satu partai organisasi, pantesan. Partai Golkar. Oh ya, tadi fraksinya Partai Golkar nih, tadi gue bilang. Sekalian nih jadi dikenalin. Gimana, Mas Dito tuh punya pengalaman sebagai entrepreneur juga. Betul. Nah, jadi pernah mimpin di organisasi kepemudaan. Juga, ya kan, jadi leadershipnya oke, jaringannya luas, pengalamannya juga bagus. Nah, jadi mudah-mudahan nih bisa jadi contoh. Udah pernah RDP atau raker, Bu? Belum, justru belum ya, karena baru pertemuan informal kita kongko-kongko dulu. Kenalan dulu. Ucapin selamat ya. Datang saya pas lagi Sertijab, saya datang. Sertijab, iya pasti datang karena Komisi 10 kan mitra jadi diundang. Lah, gitu kan. Raker sih belum ya, Bu ya? Raker resmi belum. Belum ya. Tapi rasanya kok a good start ya. Kita kayaknya ada satu jalinan emosi yang bagus nih sama pimpinan-pimpinan dan anggota Komisi 10, responnya juga bagus. Mudah-mudahan bisa menjadi mitra Jadi baik. Bu Hetipa melihatnya ketika ada Menteri Pemuda dan Olahraga, ini menterinya juga anak muda, itu apakah linear dan nyambung gitu dengan bidang yang dia bawanya. Jadi kepemudaan ya orang muda. Iya, itulah hebatnya Jokowi ya. Iya. Kan itu kan Pak Jokowi nih yang pilih, artinya udah ini ya. Dia, dan dia presiden. Kok berani ya pilih anak muda, karena pasti juga akan ada respon, aduh anak muda kan biasanya belum pengalaman, atau kadang-kadang anak muda itu mungkin cara berkomunikasinya beda sama generasi di atasnya, sehingga nanti mungkin nggak nyambung, karena banyak anggota DPR kan kebanyakannya udah senior-senior ya. Yang mudanya sedikit, ada tapi sedikit. Nah, justru ini terobosan gitu, dengan begini anak-anak muda tuh jadi punya rasa percaya diri nih. Kita aja bisa jadi menteri, apalagi cuman caleg. Tadinya sebelum Mas Dito tuh Nadiem Makarim menteri paling muda. Iya, sekarang Mas Dito yang paling muda. Tapi dia juga kelihatannya semangat loh. Semangat, terus juga dari sisi olahraganya juga. Dia ini udah mulai membuat beberapa terobosan nih. Salah satunya katanya nih belum dilakukan, tapi masih harus dikonfirmasi. Akan launching akan membuat press conference nih nanti sama Gubernur Bali ini terkait dengan pelaksanaan World Beach Game yang kita deg-degan nih. Ini gimana kalau ditolak lagi? Oke, ini terkait FIFA. Kayak kemarin nih, Bu Hetipa gimana pandangannya? Kan kemarin begitu, kayaknya sih begitu kita batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20, terus nggak lama Mas Dito jadi menteri. Iya. Nah, kan PR yang pertama itu bagaimana jangan disanksi, akhirnya nggak disanksi. Tapi kan kemudian bagaimana memulihkan kepercayaan sepak bola di tanah air. Betul sekali tuh. Belum lagi ke depan, betul tuh. World Beach Game itu pestanya olahraga-olaraga yang adanya di air lah begitu, di pantai. Dan memang tuan rumahnya Indonesia dan telah menunjuk Bali. Iya, Bali tuh dan kan kalau kita mau memulihkan pariwisata, ya kita harus bikin event-event internasional, karena akan banyak orang yang datang. Terus kemudian nanti ekonomi kreatif kita juga akan berkembang, dari mulai bikin souvenir sampai mungkin juga pastinya ya kuliner dan lain-lain gitu. Jadi kita berharap event-event ini akan terus berlangsung. Bahkan kalau perlu diperbanyak nih event-event seperti ini. Nah, tapi kuncinya tadi kan kepercayaan dunia internasional ya terhadap komitmen Indonesia menjadi host country yang baik. Kalau kitanya plin-plan, nggak komit,
gimana orang nanti mau mempercayakan kita jadi dalam tuan hal rumah. begitu dengan eksekutif biasanya legislatif dalam hal ini Komisi 10 seringnya mendukung atau kontra dengan eksekutif. Kita tuh harus Sebenarnya. kritis gitu Karena kan pada di satu dasarnya. sisi ada fungsi pengawasan di situ. Iya kan fungsi pengawasan ada, jadi kita tetap harus kritis. Tetap ya. Tapi akan sangat bagus ya kalau untuk hal-hal yang sifatnya strategis kita tuh sejalan. Oh, Jadi gitu ya. jangan sampai ya misalnya anggaran tidak disahkan karena deadlock gitu kan. Oh, iya, Kita kan iya. harus mengambil keputusan. Dan keputusan itu bisa diambil kalau kita sudah berketemu. Nah, ketemunya ini yang penting kan. Kita sepakat atas sesuatu, baik anggaran maupun juga kebijakan-kebijakan. Nah, harus ketemu. Oh, iya. Makanya komunikasi itu harus baik Oke, gitu. oke. Kalau enggak nanti tidak efektif. Iya, iya, iya. Nah, kami yakin sih kalau yang ini kayaknya cukup optimis dengan menteri baru ini. Oke. Mudah-mudahan nanti ke sini ya, tanyain Iya, aja. betul Mas Dito nih, Mas Menteri Cah. diundang nanti ke podcast Naco. Bener-bener kayaknya dia seneng deh. Bu, sekarang kita geser topiknya soal Apa politik nih? kita nih. Karena kan Wah, bagaimanapun kalau politik jadi udah DPR RI itu, anget ini. DPR RI itu juga asalnya dari partai politik. Pasti. Tadi soal pekerjaannya di komisi, Ibu Hetiva ini kan daerah pemilihannya Kalimantan Timur, fraksi Partai Golkar, dan koreksi saya kalau salah, kalau nggak salah masuk di Senayan itu 2009 pertama ya. Iya. Pernah nggak sih ke Kaltim? Ke Kaltim pernah, cuma liputan. Nah. Kami hanya sebatas ke kota Balikpapan. Iya. Nggak sampai ke Kaltimnya, apalagi sekarang udah mekar jadi Kalimantan Utara begitu Dan ya. nanti akan jadi ibu kota Ibu Nusantara. kota ya di Kabupaten Penajam Pasar Utara, dan itu provinsinya Kaltim tempatnya. Iya. Ibu jadi anggota dewan dari 2009 sampai sekarang. Kaltim terkenal salah satu provinsi terkaya di Indonesia. Betul, Kekuatan betul. utamanya tuh sumber daya alamnya, mineral, batu bara, dan lain-lain. Iya, kok tahu sih? Iya dong. Ibu Hetiva jadi DPR di endorse sama bos tambang. Ngaco loh, mana mungkin kayak gitu. Kalau aku sih enggak. Aku kan dulu backgroundnya Ya. aktivis. Ini dokter ini. gitu. Jadi Insinyur. ITB kan, memang Bu? kebetulan nih sampai detik ini pun, aduh, belum punya tuh tambang. Padahal udah 10 tahun ya jadi Padahal anggota dapilnya DPR ya. Kaltim ya. Ya anyway, kita tentunya bersyukur Kaltim itu daerah yang punya sumber daya alam banyak. Betul. Tapi kita ingin mengubah image Kaltim, dia itu tidak boleh tergantung semata-mata kepada sumber daya alam yang dieksploitasi. Oke. Nah, jadi makanya bikin ibu kota Nusantara juga hati-hati sekali. Jangan sampai ya hutan yang udah bagus, kemudian juga sumber daya alam dan lingkungannya rusak ya. Nah, ini yang menjadi tantangan besar nih untuk Kaltim. Gimana supaya potensi lain, misalnya pariwisatanya, Pariwisata, itu ada ekonomi kreatifnya di itu juga Berau tuh dikembangkan. bagus ya. Iya. Pariwisata ada kan di sana, Jadi Bu? jangan semata-mata nih ya perkebunan besar sawit sama tambang batu bara aja. Itu yang ada di mention kita, Kalimantan Timur tuh begitu. Tapi kalau kita hanya semata-mata mengandalkan itu, menurut saya tidak akan lestari. Iya ya. Jadi memang itu ya, saya tahu kan di Kaltim juga kemarin ada di Berau tuh bagus katanya. Bagus Kayak- banget. Iya, orang tuh taunya Kaltim tuh ya ini aja, mineral aja, SDA, terus mineral tambang. Tapi enggak loh, aku enggak di endorse sama Iya, iya. seseorang yang Enggak. Ini Tapi asli yang karena- menarik gini. Kenapa orang juga bisa menerima tokoh ya yang aku kan bukan kelahiran Kaltim. Betul. Tapi Bu Hetiva aku tuh kelahiran- dilahirkan untuk mikirin Kaltim, Wes. gitu loh. Cie. Berarti cocok dari Kaltim 1. Ngaco lagi, aduh. Enggak, ntar Pak Erlangga denger nih. Iya. Aku ambisi politiknya nggak ke situ. Oh, Ibu lahir di mana? Aku kebetulan lahirnya di Bandung. Di Bandung. Tapi Jawa memang Barat, Kaltim itu satu provinsi yang sangat terbuka, ya. Sorry, sebelum dan masuk ke majemuk, situ, Bu. ya kan? Waktu pemilihan dapil, ini didorong sama partai politik, parpol, ditaruh di Kaltim, atau Ibu Hetiva yang pilih Kaltim? Jadi dua-duanya sih. Dua-duanya Pertama aku sebenarnya. juga ngecek kan, kalau aku tuh mau berpolitik, terjun ke politik, dan apalagi menjadi caleg, pasti targetnya harus berhasil. Pasti. Ini bukan main-main nih, Iya ya dong. kan? Masalah pilihan hidup. Nah, jadi kita juga harus ngecek kondisi di mana kita akan berkontestasi atau bertarung. Nah, Kaltim itu kan bisa dikatakan lumbung suaranya Golkar. Iya benar. Jadi kan Setuju saya. kalau kita
dicalonkan dari tempat yang subur, insya Allah akan hidup gitu. Tapi di sisi lain tentu dengan seizin dan serestu partai juga dong, gitu kan. Cuma kita waktu itu beruntung, maksudnya kita tuh dalam arti kaum perempuan ya, karena pada saat 2009 itu memang partai-partai itu sangat membutuhkan calon-calon perempuan untuk bisa bergabung gitu. Kuota karena tuh, Bu, ya? ada persyaratan kan, kuota ya? 30% harus caleg itu harus perempuan, dan nggak mudah pada saat itu mencari perempuan yang siap bertarung. Makanya kita bisa mendapatkan tempat yang cukup menarik ya seperti Kaltim, karena penerimaan mereka terhadap perempuan, penerimaan mereka terhadap mungkin orang-orang yang memiliki ide yang berbeda itu bagus. 3 kali pemilu dapil Kaltim. 2009. Dulu sama Kaltara sih ya gabung. Oh iya, dulu sama Kaltara. Ntar Kaltara ada dapil lagi tuh ya. Iya, sekarang menjadi dapil tersendiri kan, udah jadi provinsi baru. Besok ya. 2024 insya Allah di sana. Insya Allah jika masyarakat masih membutuhkan dan juga partai menugaskan, tentunya kita harus selalu siap. Iya. Ini di parlemen itu Bu Hetiva ini orang yang kedua ya, setelah sebelumnya ada Pak Mahyudin yang dari dapil Kaltim, yang pernah menjadi pimpinan. Waktu itu Pak Mahyudin wakil ketua MPR kalau nggak salah. Nah, sekarang Bu Hetiva pimpinan di komisi di DPR RI. Ya ini salah satu juga Serikandi Partai Golkar. Aduh, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Kalau pandangannya Bu Hetiva sekarang soal Kaltim, memang kan ramenya IKN nih. Iya. Siap Kaltim, potensi yang dimiliki dan lain-lain. Kalau menurut saya ya tentu saja harus siap. Kan kebetulan background saya juga tata kota, tata wilayah nih ya. Jadi di ITB gitu. Jadi kita memang bicara soal daya dukung Jakarta dan mungkin juga Jawa secara keseluruhan. Tentu kita membutuhkan alternatif ya, pusat pertumbuhan lain. Jadi bagus sih kalau di Kalimantan juga dikembangkan karena potensinya juga besar. Nah, hanya memang perlu konsistensi. Jangan sampai orang jadi ragu nih, termasuk investor juga jadi ragu. Kira-kira kalau presidennya ganti masih berlanjut nggak nih kebijakannya? Nah, makanya DPR penting karena DPR itu membuat undang-undangnya. Kalau undang-undang itu dibuat DPR, persetujuan tentang pindahnya ibu kota maupun juga tentang badan otorita dan lain-lain ya, itu kan sudah dibuat undang-undangnya. Jadi insya Allah tidak ada istilah ya, kayaknya istilahnya tuh there is no point to return lah. Kalau kita udah ini harus maju terus gitu, jangan sampai dibatalkan atau tiba-tiba mangkrak karena itu akan sangat merugikan Kaltim. Bu Hetiva dulu di Panja kayaknya ya, panitia kerja Pansus waktu Pansus itu. Ya, panitia khusus soal pemindahan ibu kota ya. Iya, jadi ada kajian pemindahan ibu kota. Nah, waktu itu 6 fraksi setuju, 2 fraksi abstain dan 1 fraksi memang tidak setuju. Gitu dengan alasan begini, kalau kita mau pindah ibu kota, alasannya karena Jakarta banjir gitu ya dan Jakarta macet, mengapa uang yang nanti triliunan dialokasikan untuk membangun IKN itu tidak dialokasikan untuk mengatasi masalah DKI gitu kan? Ya ada benernya juga sih ya, tapi oke lah, yang penting sekarang karena ini sudah diputuskan, kita support. Mudah-mudahan lancar semua. Insya Allah. IKN Nusantara di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Penajam ya, Pasir Utara. Nanti Aldo pindah sana. Indopos. Bu Hetiva ngomongin Golkar nih. Ya kan, kita tahu milu setahun lagi lah, mungkin nggak setahun lagi ya, beberapa bulan lagi. Ya, aduh, kalau ngeliat di Pang KPU tuh berapa hari lagi ratusan, bener. Tahun. Nggak sampai setahun. Dan pemilih terbanyak di kita itu besok adalah anak muda. Bener juga, ya itu betul. Demografinya hampir 60% itu pemilihnya anak muda. Kita sebut dengan sebutan sekarang kan milenial. Iya. Gimana cara Golkar ambil ceruk itu tuh? Pertama gini ya, kalau kami ini pengen anak muda itu tidak apatis. Oh ya, salah tadi dulu Bu Hetiva, ini ngomongin gini nggak salah nih, ini wakil ketua umum nih di DPP Partai Golkar. Dan gimana ya, memang Partai Golkar itu serius nih soal ini. Makanya aku kan sama Kang Aceh dan beberapa kawan kan. Kang Aceh itu Aceh Aceh Sazili itu salah satu juga pimpinan Komisi 8. Komisi 8. Urus haji ya. Tapi sekarang dia dengan beberapa kawan termasuk Pak Erwin Aksa membentuk yang namanya Golkar Institute, di mana kita selalu Golkar secara Institute. Iya kan, di situ melakukan satu proses rekrutmen politik supaya anak-anak muda itu bukan cuma sekedar nanti mau ke TPS, tapi bahkan mereka harus siap menjadi
calon anggota legislatif dan harus terpilih supaya memang kepemimpinan anak muda ini terbukti. Nah, makanya ada Executive Education for Young Political Leaders. Sekarang kalau nggak salah udah mau ke-12 nih batch-nya. Supaya anak-anak muda maksudnya itu yang tertarik. digagas oleh Golkar Institute. Iya, gitu. Udah Jadi 12. udah 12 dan setiap kali pelatihan itu semacam sekolah. Ini semacam sekolah bagian anak muda yang tertarik politik. Supaya nanti juga termotivasi mau menjadi pemimpin. Dan salah satu stepnya adalah menjadi caleg. Gitu. Jadi Golkar juga mau mengajak milenial atau anak muda itu masuk ke politik. Harus. Gitu ya? Jangan takut, jangan alergi. Ya bayangkan ya, sekarang gimana bayangkan kalau DPR nggak ada anak mudanya. Iya. Kebijakan saat ini misalnya ngomong pendidikan, ngomong pariwisata, ngomong pemuda, ngomong teknologi kan. Ya, teknologi policy itu yang menguasai siapa sih ilmunya? Kalau kami ini yang udah baby boomer, saya tuh gaptek, walaupun saya dari ITB, tapi dibandingkan anak muda sekarang mereka lebih ngerti. Misalnya pendidikan berbasis teknologi kayak apa, pariwisata memasarkan berbasis teknologi seperti apa, teknologi policy yang ngerti mereka. Baiknya mereka lah yang masuk ke DPR. Jadi kita nih mungkin digantikan segera gitu ya. Jadi ada proses regenerasi. Mungkin saya 1 kali lagi juga udah cukup. Sudah itu udah banyak anak-anak mudanya kan. Nah, harapannya sih kayak gitu sih. Kalau di Golkar, Pak Erlangga juga serius. Dan itu salah satu strategi ya. Ya buktinya menterinya aja berani ya. Kita Pak Mustito, anak muda. Iya, maksudnya menteri muda. Tapi nanti anggota DPR juga harus banyak yang muda. Oh iya. Ya kita dambain suatu saat pimpinan DPR RI-nya gitu ya. Iya ya. Gitu, waduh, seru sih, bagus lah mudah-mudahan. Dan itu salah satu strategi Partai Golkar Institute merekrut itu kemudian. Kan kalau banyak calegnya muda yang milih juga pasti banyak anak muda ya nggak sih? Jadi kita merangkul anak muda itu antara lain melalui memperbanyak kesempatan bagi anak muda untuk ikut berkontestasi. Karena mereka apatis tuh. Sebagian anak muda memang terus terang, apalagi dengan performance yang ditunjukkan oleh beberapa kali, ya kan, itu juga menambah atau mendemotivasi ya sebagian anak muda. Anak aku aja gitu. Gimana kesan kamu terhadap anggota DPR? Oh, dia lazy, dia rich, dia apalagi dia bilang istilahnya tuh jadi kayak males ya. Ya kan kayak bermewah karena kaya gitu kan, pamer-pamer, terus udah gitu males dan dia korup katanya gitu. Itu image-nya ya, maksudnya bukan bukan berarti semua anggota DPR begitu. Tidak, banyak anggota DPR yang bagus, tapi image publik terhadap legislatif seperti itu membuat anak muda jadi nggak tertarik bergabung di politik. Makanya kita harus tampilkan role model yang bagus-bagus supaya anak muda mau masuk di politik gitu. Semoga lancar semuanya Ibu Waketum Partai Golkar. Makasih. Dan Ibu Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Ibu Hetifah Saifudian sudah memberikan ngobrolnya, ceritanya. Gak kerasa ya, Kita memang harus sudahi. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Ngobrol lagi ya semuanya. Bisa di Senayan, bisa di Kalimantan Timur gitu. Pokoknya kalau yang nggak puas, follow aja Instagram aku @hetifah. Ayo silahkan DM kalau mau ada masukan, aspirasi betul. Ataupun pertanyaan, boleh di Facebook juga ada @hetifah page. Tapi follow dulu IG aku ya. Ya, di follow tuh selain Indoposko Channel. Oh iya, Indoposko. Itu Bu Hetifah juga karena ini wakil rakyat. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan terutama kepemudaan, olahraga, pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan juga secara umum wakil rakyat pasti mengetahui. Insya Allah mudah-mudahan ya kita bisa lah untuk bertanya atau menyalurkan aspirasi ke kita, ke wakil rakyat kita. Siap. Bu Hetifah, terima kasih lagi sudah hadir. Makasih udah mengundang. Semoga di lain kesempatan kita bertemu. Baiklah viewers Ngaco dimanapun berada, akhir dari ngobrol kita dengan Bu Hetifah, tamu Ngaco kali ini. Mudah-mudahan kita bisa serap, kita bisa ambil intisari yang baik-baik, kemudian motivasi yang nantinya kita harus jalankan. Jumpa lagi dengan kami dalam program dan narasumber berbeda tentunya di Indoposko Channel, Ngaco Ngobrol ala Indoposko bersama saya Aldo. Demikian, terima kasih. Salam. Kasih Aldo. Keep in touch. Ya.